Aufal ya yang menjadi moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Bu. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu ala wabarakatuh. asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan webinar bersama. Tentunya kepada yang terhormat Ustaz Kiai Ketua Stai Alfitro, kemudian dari Stai Alfitro dan DPL KKN dari rumah. Ini mungkin untuk adik-adik mahasiswa yang tahun ini KKN-nya sedikit berbeda dengan KKN sebelumnya. Jadi kita melaksanakan KKN di rumah saja, dan ini tidak hanya dilakukan di Alfitro, tetapi di semua tempat di kampus saya juga demikian. Nah, lembaga pengabdian kepada masyarakat dan seluruh peserta webinar pada hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit berbagi dengan adik-adik mahasiswa. Yang ingin saya sampaikan ini bagaimana kita bisa menawarkan tafsir yang harmonis, tafsir yang tidak menimbulkan konflik, dan ini tentunya sebagai salah satu cara kita untuk melakukan resolusi konflik atau menjadi umat yang merekatkan. Jadi kita jangan sampai kita menjadi umat Islam yang justru memecah belah umat manusia, tetapi sebaliknya kita menjadi rahmatan lil alamin. Maka ketika kita akan membincang tentang tafsir harmonis sebagai solusi dalam resolusi konflik, tentunya kita tidak bisa melewatkan manusia itu sendiri. Jadi di sini bisa adik-adik lihat di layar di sana. Di situ saya menuliskan ada manusia dan konflik. Nah, kenapa kok ada hubungan antara manusia dan konflik? Di sini dilihat bahwa ini adalah sosok manusia. Kita semuanya sebagai manusia ini selalu terdiri dari 3 komponen utama. Tanpa salah satu dari komponen ini kita tidak disebut manusia. Komponen pertama adalah tubuh, jasad kita. Semua manusia itu pastinya memiliki tubuh, meskipun tubuh dari masing-masing orang bisa saja berbeda satu sama lain, tetapi tubuh merupakan salah satu elemen utama yang membentuk manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, ini adalah roh, nyawa. Jadi tubuh tanpa nyawa tentunya tidak disebut sebagai manusia, tetapi disebut sebagai mayat. Nah, tubuh dan roh itu juga tidak berjalan begitu saja, tetapi ada yang disebut sebagai jiwa. Nah, dari ketiga elemen dalam tubuh manusia inilah muncul berbagai kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan itu ada banyak sebenarnya, tetapi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi, manusia itu tidak mungkin dia berusaha untuk mati, kecuali manusia yang tidak normal. Maka bertahan hidup itu adalah kebutuhan. Makanya ketika kita sakit, kita berusaha untuk berobat. Rasulullah sendiri mengajarkan bagaimana seharusnya seorang muslim ketika sakit dia harus berobat. Maka bertahan hidup ini merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia sebagai manusia. Nah, setelah bertahan hidup, manusia tidak hanya bertahan hidup begitu saja, hidup asal-asalan tidak, tetapi manusia juga memiliki kebutuhan untuk hidup sejahtera, hidup dengan baik, hidup dengan mapan. Ini sebuah kebutuhan, makanya kemudian manusia bekerja, kemudian manusia berusaha untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan hidupnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kesejahteraan itu merupakan kebutuhan dari manusia itu sendiri. Meskipun ya nanti juga ada perbedaan, apa yang disebut sejahtera menurut satu orang dengan orang yang lainnya itu tentunya tidak sama. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan mindset kita. Makanya kalau dalam tradisi sufi, sejahtera itu bukan karena dia banyak
hartanya, banyak kekuasaannya dan lain sebagainya, tetapi sejahtera itu ketika dia bisa benar-benar dekat dengan Allah. Nah, kemudian kebutuhan yang ketiga, ini kebutuhan yang tidak kalah penting adalah kebutuhan untuk menampilkan identitas diri. Kenapa ini menjadi kebutuhan? Misalnya kita sebagai santri, sebagai mahasiswa. Nah, ini ketika kita tidak bisa mengungkapkan diri kita, identitas kita sebagai santri atau sebagai mahasiswa, maka di situ ada kebutuhan kita yang terblokir atau ada kebutuhan kita yang tidak bisa ditunaikan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kebutuhan manusia untuk bebas. Semua manusia itu butuh untuk bebas, butuh untuk merdeka. Tetapi kemudian tidak semua kebebasan dari masing-masing orang itu bebas sebebas-bebasnya, karena kebebasan setiap orang dibatasi oleh kebebasan dari orang yang lain. Nah, kemudian dari 4 macam kebutuhan dasar manusia inilah, jika ada salah satu dari keempat bagian ini yang tidak bisa tertunaikan, maka di sanalah akan muncul konflik di sini. Adik-adik bisa melihat di sini konflik ini ada di tingkatan paling atas. Nah, kenapa konflik itu terjadi dalam kehidupan manusia ini? Ini adalah akarnya. Jadi jika terblokirnya tujuan dari kebutuhan manusia, misalnya seseorang kebutuhannya terblokir, misalnya ekonominya tersendat, atau kebebasannya terpasung, atau identitasnya tidak dapat diperlihatkan kepada orang lain. Misalnya ada aturan bahwa perempuan itu tidak boleh menggunakan hijab di salah satu negara di Eropa. Nah, ini kan ada kebutuhan untuk menampilkan identitas yang tidak tertunaikan. Maka jika ada salah satu dari kebutuhan-kebutuhan utama manusia ini yang terblokir, yang tidak bisa ditunaikan, tidak bisa tercapai, maka manusia ini bisa mengalami frustasi. Nah, ini kenapa frustasi kemudian? Karena ada orang yang jika terblokir tujuannya, dia mencari jalan. Bagaimana tujuannya bisa tercapai? Dia mencari jalan yang alternatif. Nah, ini tidak sama dengan orang yang kemudian frustasi ketika melihat tujuannya terblokir. Untuk orang-orang yang frustasi inilah kemudian dia akan timbul melahirkan polarisasi. Padahal ini sebenarnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ini di level ini seharusnya ini sudah bisa ditangani. Yaitu kita tidak boleh frustasi sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran, wala tayasu min rauhillah. Nah, itu kan sudah tidak boleh frustasi, tetapi ada kalanya manusia itu frustasi. Maka ketika dia sudah frustasi, dia akan melakukan polarisasi. Apa itu polarisasi? Polarisasi itu adalah membedakan antara saya dan kamu, self and others, atau melakukan pembedaan dia dan saya. Jadi intinya saya dan orang lain. Jadi orang lain itu berbeda dengan saya dan sehingga muncul pikiran-pikiran bahwa orang lain berusaha untuk membahayakan diri saya. Nah, jika sudah muncul pikiran polarisasi dalam masyarakat, dalam beragama, dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama, ini akan menimbulkan konflik. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebagai acuan ya. Ketika kita menafsirkan Al-Quran, apakah benar-benar ketika kita menolak sebuah tafsir itu karena terblokirnya tujuan kita, tujuan duniawi tentunya di sini, atau karena kita frustasi dan kemudian menimbulkan konflik. Ini yang penting untuk dilihat dan disadari oleh seorang mufasir.